Kenalan dulu sama Mas Tapi Askar. di Amerika lagi, ini gimana nih? Kenalan dulu Mas Askar. Good morning, Waktu Indonesia ya, good morningnya ya. Mas Askar, Halo, Mr. good Askar. morning. Good Ah, morning, Halo, how halo. are you? Apa Tuh, ada kabar yang mau Mas kenalan. Satrio? No Halo, belum smoking, kenalan thank ya? you. Yeah, I'm Davi. Oke, Halo, Mas Kak. It's very nice to meet you. nice to meet you. Mampus, How are mampus. you? Ya, handsome, Mas Askar, handsome. Mampus. Waduh, You apa handsome, Mas harus Askar. dijaga. Mampus. Kan Amerika, ya. Ya, We coba dong talk kasih pertanyaan dalam bahasa Inggris dong. in Mas English. Askar dong. Oke, hold on, ya. This is Hold on wrong. nggak tuh? This is wrong. Sebentar. Ini tulisannya korban mafia tanah. Sebentar. Ini salah artikel ya. Oke. Demo No Kings menggema di 50 negara. Ini dong benar kan? Iya. Oke, Mas Askar. Please tell us about demo-demo No Kings. This is about what ya? And how? How can be that massive? Ya, Keren gak tuh? well, I should explain it in English or Les bahasa should Inggris I keep tidak it- adab gini nih. Gimana? Should I explain it in English? Alright. Mendingan lu bantu deh daripada Mas Askar keliru. Gak usah lo pakai bahasa Inggris. Udah Jangan deh. Mas Gak usah Askar. Mas Askar. Just talk in Indonesia, okay? We're Kita- in Indonesia. Gini, masalahnya We kita have no udah- ability to talk in English that fluently. Okay, so please. Dan kita nggak perlu ngetes Mas Askar karena dia mau udah pasti bagus. Gak ada, gue lagi belajar bahasa Inggris justru conversation. Lu aja. You know, The demo No Kings. This is what? Nah, itu aja. I believe you understand what I'm talking about, right, Mr. Askar? Anyway, Mas Askar, Ya, tapi sure, ya sure. kemarin tuh ada kejadian kan di Amerika sana ketika banyak banget keputusan-keputusan dari Trump yang cukup beragam. Salah satunya adalah memberhentikan seluruh bantuan gitu ya. Termasuk ketika ada orang-orang dari luar negeri yang berada di Amerika. Kamu terdampak nggak sih Mas Askar? Terdampak, aku jujur aja enggak, tapi ada banyak teman-temanku tuh yang terdampak gitu. Contoh kecilnya aja ya, upcoming student untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau kuliah di Amerika. Jadi kan kemarin tuh ada visa interviewnya tuh di hold sama Trump administration. Jadi mereka sekarang lagi stuck, kondisinya ambigu gitu. Mereka nggak tahu gimana dan belum ada kepastian waktu juga nanti kapan bisa diperpanjang atau enggak gitu. Gimana Mas? Sorry banget nih, ada gangguan di I'm sini sorry, our di speaker studio is kita. a bit broken ya. Boleh nggak? Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Akhirnya mereka tidak bisa kembali bersekolah atau seperti apa sih Mas Askar? Enggak. Jadi gini. Jadi kan kemarin tuh ada kisruh ya. Yang pertama terkait Harvard dan kedua adalah terkait visa. Yang aku bicara itu terkait Harvard dulu. Kalau Harvard itu ya otomatis Trump itu mengancam lah ingin memindahkan mahasiswanya. Jadi mereka nggak berkuliah di Harvard lagi gitu. Itu pertama. Dan kedua, itu ada masalah visa. Nah, yang masalah visa itu, jadi Trump itu juga menghentikan penjadwalan interview untuk visa di seluruh dunia gitu. Jadi nggak cuma yang dampak Indonesia juga. Masalahnya, ini yang untuk upcoming student yang mau kuliah di Amerika baru mau masuk, itu mereka jadi nggak bisa ini lagi. Jadi nggak bisa, jadi ambigu gitulah. Kondisinya jadi kayak in a limbo gitu. Tapi karena tadi sempat disinggung juga ya terkait No Kings ya, ini apa sih demonstrasi ini dan kenapa kok bisa semasif ini gitu ya. Ya mungkin bisa aku jelasin ya, in general ya pada dasarnya ini tuh demo yang demo anti inilah, anti otoritarianisme atau anti diktator gitulah. Banyak, mungkin setengah dari warga Amerika sekarang itu merasa bahwa ini pemerintahannya terlalu fasis gitu dengan berbagai penangkapan ICE, penangkapan imigrasi, deportasi, dan juga tiba-tiba ada efisiensi yang merujuk kepada ya pemerintahan Donald Trump itu sendiri gitu, yang seolah semena-mena gitu. Ya, Mas Askar. Oke, Mas wah ini sepertinya Askar? kendala sinyal nih Mas Iya Askar. nih. Tapi berarti, oke Mas Askar, apa bisa Yes. bergabung Mas Askar? Yes? Bisa. Oke. Jadi sebenarnya demo ini terjadi karena Ya, karena orang-orang protes ketidaksuka dengan Trump yang terlalu powerful gitu kesannya. Dia melakukan deportasi massal dan deportasinya itu bisa dibilang ugal-ugalan gitu ya. Ditambah pemecatan efisiensi yang terjadi di pemerintahan yang bisa juga dan juga kebijakan tarif yang lama-lama itu masyarakat Amerika sendiri itu ngerasa kayak ini kok gue udah milih pemimpin seperti ini tapi gue belum merasakan timbal baliknya gitu loh.
Malah yang dirasakan tuh yang negatif-negatif gitu loh. Tapi No Kings ini kemarin muncul itu karena penangkapan ICE ya, penangkapan ICE yang terjadi di LA gitu. Nah, penangkapan ICE yang terjadi di LA yang malah terjadi bentrokan. Nah, cekcok itu awal-awalnya malah bentrokan yang meluas dan itu menyangkut dengan populasi populasi Mexican American yang ada di Los Angeles gitu loh, yang sebenarnya tuh cukup banyak gitu loh. Nah, dan itu kan suatu demonstrasi yang berjalan berhari-hari lamanya kan sebenarnya. Nah, eh, tapi kemarin tuh baru memuncak pada tanggal Juni 14. Kenapa? Karena hari itu bertepatan pada rencana Trump untuk menggelar parade militer yang besar gitu. Nah, ini juga dipandang sebagai sesuatu yang identik dengan dictatorship gitu. Kalau misalnya kita lihat negara-negara yang kayak Rusia, Cina, atau Korea Utara, itu kan mereka juga melakukan parade militer besar-besaran gitu kan. Nah, kalau di Amerika itu enggak, jarang. Nah, karena jarang ini, jadi orang-orang menganggapnya, loh kok Amerika menjadi makin kesini makin otoritarian gitu loh. Jadi itulah yang kenapa orang-orang mau menggelar demonstrasi besar-besaran ya untuk merespon Trump dan juga bagaimana dia menghandle demonstrasi di LA gitu loh. Halo? Mereka saat ini lebih berharap untuk nggak ada pemimpin sama sekali aja daripada harus ada Trump tapi membuat keputusan-keputusan yang cukup fenomenal ibaratnya. Kalau di situ sih mungkin nggak sampai sejauh itu. Cuman mereka berharap bahwa kan kalau kita belajar di politik kan ada trias politika ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Mereka berharap eksekutifnya itu ada yang ngebalance gitu powernya, yaitu dari legislatif dan yudikatif gitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena kemarin Trump itu kan dia tuh ini ya, kalau bisa dibilang mengerahkan tentara federal ya, yang sebenarnya itu eh, melangkahi otoritas pemerintah negara bagian dari Gavin Newsom gitu loh. Sebenarnya nggak boleh itu ilegal itu sebenarnya. Makanya setelah dia mengerahkan itu, pemerintah federal California itu menuntut Trump karena aksinya itu gitu loh. Karena ternyata Trump masih boleh untuk melakukan seperti itu, rakyat-rakyatnya menuntut nih agar legislatif dan yudikatifnya tuh ngelakuin apa kek supaya Trump itu nggak semena-mena dan demokrasi ya Amerika tuh bisa kembali lagi ke jalan yang normal gitu, yang orang biasa rasakan 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu. Dibilang katanya bahkan salah satu demo terbesar gitu ya dalam sepanjang sejarah Amerika. Pertama, kira-kira gitu, sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat di Amerika yang ikut demo ini? Terus ini titik-titiknya sebenarnya ada di mana aja gitu ya, tersebar di mana aja, dan apakah sampai akhirnya banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya harus off gitu? Impact-nya sampai sebesar apa sih dari demo ini, Mas? Ya. Sebenarnya impact dari demonya ya, kalau aku bisa bilang ini termasuk salah satu terbesar di Amerika. Yes, benar. Bisa dibilang top 5 lah. Tapi demonstrasi ini masih kalah sama demonstrasinya George Floyd yang terjadi tahun 2021 ya, kalau nggak salah gitu. Dan iya, ini tuh cukup. Tapi ini, don't give me wrong, ini juga salah satu yang terbesar. Ada 2.100 kota yang bersama-sama ikut demonstrasi No Kings ini. Setelah ada seruan itu di online, ya kira-kira kota seperti Los Angeles itu jelas demonstrasi, Salt Lake City itu demonstrasi, Philadelphia, New York, dan bahkan Washington DC gitu. Washington DC tempat di mana parade itu berlangsung gitu loh. Ini mungkin aku bakal cerita dikit juga ya. Kalau di Washington DC itu kemarin gimana sih gitu. Jadi aku nih tinggalnya kan kalau bisa dibilang deket Capitol Building, deket National Mall, tempat di mana. Nah, National Mall itu deket Constitution Avenue, itu tempat paradenya gitu loh. Kemarin waktu parade itu seenggaknya itu yang datang dikit banget, dikit. Bisa dibilang tuh nggak memenuhi satu lapangan pun gitulah. Pokoknya cuma di sepanjang pinggir-pinggir jalannya aja gitu. Nah, sedangkan setengah kota lainnya itu terjebak kemacetan karena ada banyak jalan yang ditutup, dan setengahnya lagi itu ikut demonstrasi gitu loh. Di Washington DC itu nggak begitu gede karena memang cuacanya itu
nggak mendukung juga lah, nggak mendukung. Tapi mereka tuh malah menyaingi parade tersebut gitu loh. Dan itu sebenarnya cukup memalukan sih kalau aku bilang gitu. Nah, tapi kalau misal kita bandingin lagi misalnya di New York atau misalnya di Chicago, Salt Lake City itu memang demonstrasinya besar-besaran gitu, menuntut eh, eh, menuntut Trump itu agar demokrasi itu berjalan kembali. Cuman yang aku perhatikan lagi, ini tuh kebanyakan demonstrasi itu yang besar-besar itu terjadi di kota-kota besar. Karena pertama memang itu basis suara Demokrat terbanyak itu di kota-kota besar. Tapi yang cukup mengejutkan lagi tuh yang di kota-kota kecil juga gitu. Misalnya Salt Lake City itu kan kemarin sebenarnya yang menang tuh dari Republican. Tapi ternyata juga banyak gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa si Trump ini juga popularitasnya cenderung menurun gitu karena bagaimana dia handle dari demonstrasi di LA itu gitu. Oke, berarti dengan adanya demonstrasi seperti ini, apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari? Apakah kemudian mungkin nggak Trump ini digulingkan? Dan kalaupun memang iya bisa Trump itu digulingkan, resiko terbesar apa yang akan terjadi? Karena otomatis secara global itu akan terdampak gitu ibaratnya. Kalau misalnya digulingkan, aku belum melihat dalam waktu dekat gitu. Seenggaknya at least sampai midterm elections gitu loh. Karena kan kalau sekarang di Oke. Wait, sebentar, Mas Askar, sebentar Mas Askar. Sepertinya ada kendala, Mas Askar. Mas Askar, yes, sorry. sorry banget suaranya mati nih. Kembali nih. Coba Mas Askar. Halo, yes. Udah terdengar. Oke. Boleh dilangin sedikit. Jadi sebenarnya kemudian apa yang mungkin terjadi? Kalau tadi seperti disampaikan, kalau digulingkan sepertinya nggak jadi, nggak mungkin. Kemungkinan nunggu sampai midterm Midterm misalnya. election. Iya. Ya, midterm elections. Nah, itu mungkin bisa terjadi karena perlu dilihat lagi gitu loh. Tingkat kepuasan Amerika terhadap wakil-wakil rakyat mereka tuh bagaimana dan mungkin nanti bakal ditentukan setelah midterm election. Kalau misalnya Demokrat berhasil membalikkan keunggulan Republikan tersebut, ya mungkin bisa terjadi banyak clause lagi tentang pemakzulan presiden yang biasa kita lihat waktu term pertama Donald Trump tersebut gitu loh. Cuman untuk sejauh ini tentang pemakzulan aku belum lihat itu possible gitu loh. Dan juga perhatian pemerintah Amerika sekarang juga lagi tertuju kepada konflik Israel-Iran gitu kalau aku lihat. Tapi kalau misalnya nunggu sampai midterm election, ada kemungkinan untuk terjadi tuh. Bisa jadi, but lagi-lagi we'll see bakal seperti apa gitu. Sejauh Karena ini apakah udah ada respon atau tanggapan dari Trump atau mungkin secara pemerintahannya atau gimana nih Mas? sejauh ini aku belum melihat itu, tapi yang aku tahu adalah ada lawsuit terhadap Trump dari pemerintah California, dari itu Gavin Newsom. Karena gini, em, harusnya ya, jadi ada aturan di Amerika tuh namanya Consinatus Act gitu, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa eh, presiden eksekutif pemerintah federal itu nggak boleh memaksa pemberlakuan aturan melalui cara-cara bersenjata gitu loh. Nah, ini aturan tuh sebenarnya aturan setelah perang sipil gitu loh. Dan itu terjadi karena dulu eh, negara bagian selatan Amerika itu nggak suka terhadap yang mereka bilang pendudukan tentara utara gitulah. Nah, maka dari itu aturan ini ada gitu loh. Nah, tapi waktu Trump kemarin dia memberlakukan itu dengan melangkahi otoritas Gavin Newsom nah, ini tuh masalah gitu karena Gavin Newsom pertama dia nggak dalam kapasitas yang able gitu loh ya. Dia masih bisa memerintah, masih bisa bertugas, tapi tiba-tiba otoritasnya dilangkai gitu aja. Nah, itu sebenarnya satu hal yang ilegal gitu loh. Dan itu case-nya yang sedang diperjuangkan oleh uh, State of California di Supreme Court melawan pemerintah eksekutif Donald Trump itu. Tapi yang namanya case seperti ini ya sebenarnya bisa berjalan beberapa tahun gitu loh. Karena nggak langsung diputuskan, tok ini ilegal gitu, nggak. Oke. Tapi kan kalau misal di Indonesia sendiri gitu ya, seringkali yang terjadi ketika lagi ribut-ribut kayak gini, pemerintahnya kemudian akan melakukan sesuatu terhadap masyarakatnya, entah pembungkaman atau apapun itu bentuknya. Kalau di Amerika Serikat sana,
kebebasan berpendapat memang sangat dihargai sekali. Tapi ada nggak sih dari pemerintah Trump sendiri untuk melakukan sesuatu terhadap para pendemo ini? Hmm, terhadap para pendemo ini, aku lihat belum ada ya. Maksudnya kayak ya kalau orang, kalau misalnya kemarin pembubaran itu sebenarnya dilakukan untuk ya biar nanti protesnya nggak meluas kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misal, dan itu kan sebenarnya yang ngejalanin itu pemerintah negara federal, negara bagian sendiri yang sebenarnya punya wewenang untuk security di negara bagian tersebut gitu loh. Kalau misalnya, dan itu sebenarnya pemerintah Trump itu yang nggak bisa gono gini gitu maksudnya kan. Jadi kalau misalnya mau melakukan aksi tersebut, aksi pengamanan itu lebih baik ditanyakan ke pemerintah negara bagian tersebut gitu. Misalnya di New York, oh mungkin nanti gubernur New Yorknya nanti gimana untuk ngatasin masalah ini? Apakah kalau kalau misalnya dibiarin aja, ya udah dibiarin aja gitu. Mereka menyampaikan pendapatnya gitu loh. Tapi kalau sampai aksi anarkis ya aku yakin juga nanti bakal diusahakan untuk dibuat damai gitulah gitu. Cuman harusnya pemerintah federal itu nggak ikut intervensi dalam hal ini gitu. Mas, biasanya kan Yes. kalau ada orang yang ngumpul gitu ya dalam jumlah yang cukup banyak, jangankan sampai demo sekian banyak kota gini aja, kita acara di komplek aja deh, itu bisa ada kericuhan gitu. Nah, kalau di sana sendiri seperti apa nih kondisinya? Apakah sudah ada semacam kericuhan atau apa gitu, Mas? Oh, kalau misalnya kerusuhan atau korban gitu ya. Kalau aku lihat sih eh, kalau aku lihat sih di misalnya di Los Angeles tuh ya udah beberapa yang menelan korban ya. Kalau misal di Salt Lake City itu aku lihat ada satu orang yang dia terluka dan akhirnya harus meninggal dunia gitu loh. Innalillahi. Iya di Salt Lake City. Tapi kalau misalnya penangkapan lebih gitu, kemarin ada berita terkait 2 WNI ditangkap, tapi ternyata penangkapan tersebut tuh karena mereka punya sejarah historis tersendiri gitu loh. Jadi ya sebenarnya terkait kerusuhan itu ya pasti ada, terutama di LA ya. Tapi untuk di kota-kota lainnya itu aku belum dengar gitu loh. Di DC terutama itu belum belum ada juga. Oh, paling ini sih kemarin tuh juga di berita tuh juga ada ini politisi dari Demokrat yang di assassinate di Minnesota gitu loh. Tapi entah itu kaitannya terhadap Trump itu ada kaitannya, kayaknya nggak ada sih. Tapi Oh, oke. Assassin itu bentuknya gimana tuh, Mas? ya kalau aku dengar sih ditembak gitu ya. Oh ya? Dia rumahnya dibobol terus ditembak gitu loh. Oh, Aduh, ngeri sih. Iya Dari ngeri. lagi KBRI gitu ada himbauan nggak buat para WNI yang ada di WNI. sana? Kalau dari KBRI Washington DC, aku belum lihat gitu loh. Tapi yang aku lihat itu dari Konsulat Jenderal RI di LA gitu. Ya pada dasarnya menghimbau untuk para WNI tetap tetap cari tempat yang aman, jauhilah kerumunan dan ya lapor apabila terjadi tempat atau rumahnya mendapatkan kerusakan dari pihak-pihak demonstran itu. Ya pokoknya himbauan untuk hati-hatilah gitu. Kalau di KBRI Washington DC belum, tapi dari mahasiswanya, terutama dari Permias DC itu aku instruksikan supaya kalau mau mengikuti parade itu harus tetap jaga inilah hati-hati dan aman gitu. Jangan lupa bawa paspor dan lain sebagainya. Gitu sih kurang lebih. Tapi nggak ada tahap-tahap sampai mau dipulangin dan lain sebagainya kan? Nggak ada untungnya. Ini kemarin sempat rame juga di sosial media gitu, Elon Musk. Kenapa Oh, tuh? Elon Musk. Katanya dia, nah ini viral juga nih gitu, dia kayak bermanuver lah ibaratnya. Ini nggak tahu apakah ada juga kaitan-kaitannya mungkin atau dia ikut ngapain gitu nggak? Oh, dia bermanuver untuk keluar dari pemerintahannya Trump ya? Iya kalau Dari nggak salah dukungannya gitu terhadap deh. Trump. Heeh. Ya, ya, ya. Kalau kemarin sih ya gara-gara jadi pemerintah Trump tuh kan pengen ini ya bikin bill ya yang dia sebut sebagai Big Beautiful Bill. Nah, Big Beautiful Bill ini isinya apa sih? Ya berupa tax cut dan juga peningkatan belanja militer lagi gitu. Dan dan juga peningkatan terhadap industri-industri yang kalau bisa dibilang industri eh, apa sih namanya? Industri otomotif dan minyak dan gas gitu loh. Ya.
dan juga pengurangan terhadap subsidi energi-energi yang terbarukan gitu loh. Nah sebenarnya itu yang kalau bisa dibilang bikin marah Elon Musk gitu loh. Elon Musk tuh ada cekcok di situ. Elon Musk tuh kan dia tadinya tuh ditempatkan di Kementerian DOGE ya, Department of Government Efficiency, yang pada dasarnya itu untuk efisiensi anggaran pemerintah. Tapi yang terjadi adalah si Big Beautiful Bill ini kontras dengan kepentingan-kepentingan dan tugas-tugas dari Elon Musk tersebut. Jadi ibaratnya mau potong anggaran, tapi pemerintah Trump mau beli-beli lagi gitu kan, kayak dua hal yang berbeda gitu. Kontradiktif Tapi ya jadinya ya. iya, kontraproduktif. Tapi ada juga argumen yang menyebutkan bahwa sebenarnya ini gara-gara bisnisnya Elon Musk ini juga kedampak gitu, terutama Tesla. Tesla itu kan dia membuat mobil EV ya, electric vehicle, yang sebenarnya itu juga memangkas subsidi mobil elektrik lah dari Big Beautiful Bill ini. Jadi makanya dua-duanya kontras, berlawanan gitu, konflik gitulah. Dan aku lihatnya kayaknya Elon Musk sudah capek ya masuk politik gara-gara ini. Iya dia kayaknya Elon asal kelakon terus jadi kayak nggak kelakon, jadi akhirnya capek. Iya, terus kontroversinya lumayan banyak kan dari Trump. Elon Musk sendiri punya kontroversi sendiri, jadi kayak kontroversi sama kontroversi seru nih, ya kan? Tapi kemarin tuh pada saat demo-demo ini ada selebritis Hollywood juga katanya ikutan ya? Aku belum lihat tuh. Siapa tuh kalau boleh tahu? Gue jujur cuman baca-baca doang, tapi gue gue kebetulan bukan artis. Jack Black katanya. Oh, Jimmy Jack Black. Jimmy Kimmel? Mark Ruffalo? Pada ikut-ikut Ya. ke sana juga katanya. Waduh, baru tahu juga aku ternyata. Iya, kata Mas Askar gini. Mungkin belum papasan kali ya sama Mas Aska ya. Kata Mas Askar Belum, gini, belum. sorry banget karena gue ngebahas tentang politik ya, gue bukan insert, dia bilang gitu. Iya. Dia bukan detik hot. Mark Ruffalo harusnya kalau di jalan juga kelihatan kan, dia gede banget ya. Hijau lagi nggak tuh kayak. Waduh. Dia bukan Hulk, dia nggak jadi Hulk, dia jadi warga masyarakat Harusnya aja. kayak sangat Gitu. mencolok. Iya, tapi ya kita sih sama-sama mendoakan mudah-mudahan warga negara Indonesia yang ada di sana semuanya selamat, aman, dalam kondisi yang baik-baik aja juga. Tapi nggak ada himbauan untuk WNI nggak usah ikutan No Kings ini gitu, nggak ada ya? Sejauh ini aku belum ada, cuma dapat pesan dari Konjen LA untuk tetap berhati-hati, jauhi demonstrasi dan selalu bawa identitas pribadi gitu. Iya. Dirimu juga nggak ikut-ikutan kan? Enggak lah. Nggak usah Mas. Tadi Soalnya kayaknya ada di gambar mana kalau kita zoom kayaknya ada Mas Askar. jangan. Waduh, jangan. Karena sekali lagi Mas Askar, kita masih butuh kamu ya. Iya. Kita masih butuh update terbaru dari seorang Askar. Ya. Pelangi. Siap. Mas Askar, kamu sehat-sehat ya di sana? Stay safe Alhamdulillah ya. sehat. Sehat. Iya, jangan aneh-aneh udah. When you come Iya, back, we talk in English. Masih Make usaha ya. my English more fluent. Ya, Boleh, so I can chit-chat boleh banget kalau with itu. Jimmy Kimmel, Mark Ruffalo, Jack Black. Jack Black Biar ya. update aku tentang selebriti ya. Nah, course. kita nanti yang update buat kamu. Yeah, we're Kamu gonna do that for you. asik. Okay? Rencana pulang kapan Mas Askar? Sejauh ini Desember 2025. Cuman Udah kelar apa kalau gimana, sekarang Mas? tuh aku sibuknya lagi part time aja sih aku. Oh, Dapat Di sana? kerjaan sama teman. Iya di sini. Dapat Oke. kerjaan sama teman. Main-main Cuman kesini lah, nanti ntar cuma kalau sampai pulang. summer aja sih gitu. Oh, tapi kamu tuh bisa pulang nggak sih? Atau dihimbau untuk nggak usah pulang dulu? Takutnya ntar nggak bisa balik lagi sana. Bisa pulang dong. Oh, keren. Soalnya Emang maunya legal, pulang sih. legal. Temen Ya gue udah. ada sih yang nggak boleh nggak bisa balik lagi, takut nggak bisa balik lagi ke sana gitu. Kan kemarin sempat ada himbauan juga kan? Dihimbau untuk nggak pulang dulu karena takutnya ntar nggak bisa balik lagi sana. Ya, kayaknya aku emang nggak mau balik lagi ke sini sih. Kapok. Udah kapok. Sebuah pengakuan ya. Emang kamu Desember udah beres? Kenapa? Emang Desember kamu udah beres? Iya udah lulus, udah habis masa studiku. Oh, ya bagus lah. Ditunggu di sini ya. You come lah. Waduh. Lai-lai lah. Boleh. Iya. Iya. Ya wes. Ya udah, Mas pulang Alka, deh. terima kasih Boleh. banyak.
Ya, makasih. We will wait for you ya, Mas Ya, Askar. Ditunggu di Indonesia. Ya, Iya, mari. biar nggak usah drama di Amerika, di sini aja udah. Kita Ya. butuh anak-anak muda yang pinter, berbakat ya kan, buat mengembangkan Indonesia. Bright Ya, future. Bener. Ya. Makasih. Oke, good. Thank you lah. You mantep punya lah. Yuk. Yes. Yuk. Thank you Mas Mari, Askar. Bye bye. See you.